Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mas Pur 2099 di Syarat Tahun 07 Channel. Oke pemirsa, pada kesempatan kali ini saya Mas Pur 2099 ya akan membahas tentang asal usul dari nama Bumiayu. Asal usulnya nih Mas Pur. Iya, dan juga beserta perihal mistiknya yang belum pernah terungkap. Wih, gila. Keren. Oke. Ini asal usul dari nama Bumiayu ya. Tapi ini versi saya ya. Versi saya Pak, ini Pak. Ini versi Mas Pur nih. Versi saya. Kalaupun salah baca, namanya Iya, versi sendiri ya. Ini versi Mas Pur dari perihal mistiknya Mas Pur. Dan semua dari versi saya semua. Oh. Ya mudah-mudahan salah, mudah-mudahan salah. Jadi benerin ya pemirsa, nama versi saya. Oke. Bentar dulu Pak. Ini kayak ada yang aneh ya Pak ya. Ngopi dulu Mas Pur. Kopinya jadi kayak gini Pak. Kopinya jadi begini nih. Iya. Kenapa Ini tuh, bahas Mas? tentang kali keruh juga sih Pak. Kali keruh juga. Kan warnanya kayak gini kali keruh. Jadi keruh juga ya? Makanya kayak gini. Makanya kita nanti bahas. Oke, bisa sampai dulu pemirsa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap juga ya. Mantap juga. Kelihatannya keruh tapi enak rasanya. Enak rasanya. Berarti intinya kita tidak boleh melihat sesuatu hal Dari casingnya, Itu betul. maksudnya intinya Kadang- kita tidak boleh melihat sesuatu hal dari casingnya. Ternyata yang casingnya kayak gini keruh, ternyata luar biasa rasanya. Kadang emang beberapa manusia itu tertipu dengan casing nih Mas Ya Pur. rata-rata sih, rata-rata. Tapi ya tidak semua ya. Tidak semua beberapa. Hanya orang-orang fatona Betul. yang tidak pernah melihat seseorang dari casingnya. Betul Mas Pur. Oke ya hafal ya. Ya. Asal usul nama Bumiayu. Nama Bumiayu. Oke. Jadi Bumiayu itu cuma ya itu ya versi saya ya. Jadi benerin ya. Kalau saya lihat secara spiritual ya, itu yang ngasih nama Bumiayu itu beliau. Beliaunya siapa ini Mas Pur? Salah satu waliullah ya, Salah satu waliullah. Apakah Yang- di Wali Songo tuh ada Mas Pur? yang punya gelar Syekh Malaya, Syekh Malaya. Siapa itu Syekh Malaya Mas Pur? Kanjeng Sunan Kali Jaga. Itu yang ngasih nama Bumiayu. Beliau tuh Mas Pur. Insya Allah ini kan menurut versi saya ya. Iya. Nah, karena dilihat dari nama-nama itu yang di sekelilingnya nih. Kalau istilah itu nama-nama kampungnya ya, Nama-nama yang di kampungnya. sekeliling Bumiayu nih, Iya. yang deket-deketnya nih. Kayak contoh Duku Turi, Apa? Duku Turi, Dukuh Turi. Duku Turi, Karangturi, Karangturi. Kalierang, Kalian. Kali Keruh. Nah, terus ada Talop, Halo. ada Kramat, ada Bandung. Nah, itu sebenarnya itu kan bahasa-bahasa Seloka semua. Selokanya Kanjeng Sunan Kalijaga Kayak kidungnya juga ya Mas Pur. ada. Jadi gini ya Pak ya. Mohon maaf ya pemirsa ya. Ini versi saya ya. Jadi gini. Dulu beliau pernah singgah di sebuah tempat. Desanya apa tuh Mas Pur? Namanya Dukuh Turi. Dukuh Turi. Dukuh Turi. Dukuh Turi. Nah, dulu Bumiayu itu sebagai pusat kotanya di Bumiayunya ya. Iya. Nah, di situ ada tempat belanja, tempat ibaratnya ya berkumpulnya ya para pedagang-pedagang. Kehidupan lintas jalurnya lah ya. Jalur-jalur inilah jalur Perdagangan, bisnis ya di iya, masa lalu jalur bisnis. perdagangan ya. Jadi gini, kalau kita lihat secara metafisika dan juga yang secara pelajari dari perihal-perihal tentang ilmunya beliau ya, Kanjeng Sunan Kalijaga ya, dengan sloka-slokanya ya. Iya. Jadi turi itu aslinya kan penyampaian. Aslinya penyampaian. Dukuh itu adalah tempat. Dukuh itu ada Tempat di mana beliau memulai menyampaikan perihal-perihal tentang Islam. Dimulai dari Dukuh Turi. Dukuh Turi. Nah, itu memulai itu tentang syariat, gitu kan? Iya. Perihal tentang pondasinya Islam itu. Nah, setelah Dukuh Turi nanti ada Karangturi. Karangturi. Nah, Turi juga sama, yang dikatakan Turi kan penyampaian. Penyampaian. Nah, di situ ada, cuman bedanya duku dan batu. Karang. Karang. Nah, karang itu kan jadi sesuatu hal dalam arti batu yang diproses melalui endapan. Iya. Namanya karang, Karang. tapi kokoh. Kokoh. Nah, Kuat. kuat.
Nah, kalau kita buka secara falsafahnya, jadi di situ dulu, mohon maaf ya, Iya. jadi orangnya pada keras-keras, Di membantu di Karangturi di Karangturi dulu ya, dulunya. karena sakti-sakti. Ush. Iya, makanya tapi sama Kanjeng Sunan dikasih penyampaian dengan lemah lembut. Makanya disikalkan Karangturi, untuk menghancurkan karang harus dengan Air. itu maksudnya. Kan simbolnya Sunan Kalijaga kan berarti sungai kan, air kan. Air. Berarti sehebat apapun batu akan hancur melalui, Air. nah sifatnya melalui Lemah lemah lembut. lembut, latif. Aktif. Ya makanya kan Kanjeng Sunan Kalijaga di saat menyampaikan itu kan lembut banget. Betul. Makanya sesakti apapun orangnya nggak tega lah ibaratnya untuk nyakitin. Iya. Karena lemah lembut sih. Hmm. Nah, nanti larinya lagi ke di situ ada Talok. Apa? Ada Keramat. Keramat. Bandung Keramat, ada Bandung, ada Keramat. Namanya Bandung Indah, dulunya namanya Bandung Dage ya. Bandung Sekarang Dage. diganti Bandung Indah. Nah, Bandung itu kan perihal tentang pertahanan. Bandung Itu artinya pertahanan. pertahanan. Pertahanan kekuatan lah, pertahanan kekuatan. Jadi pertahanan di sini itu dulu pembatas-pembatas wilayah, itu bagian dari pembatas wilayah ya. Iya. Pembatas wilayah di saat ada hal-hal yang kekacauan itu di situ ada benteng, Ada pertahanannya lah ya ya. pertahanannya. Jadi Defense-nya. pertahanan di situ perihal tentang orang-orang yang itu memang pondasinya kuat, maksudnya loh. Pondasi syariatnya kuat. Iya. Makanya orang Bandung itu rata-rata syariatnya kuat. Ibadahnya rajin-rajin. Ya, alhamdulillah, Bumia itu rajin-rajin ibadah. Alhamdulillah. Makanya di situ banyak pesantren. Alhamdulillah ya, Iya. banyak majelis-majelis. Itu ya, itu hebatnya Bumi Ayu nih. Jadi istilah katanya itu sebuah tempat yang religius. Itu Bumi Bumi Ayu. Ayu. Karena dari nama-namanya itu kan sebenarnya serokannya kan sudah semua. Nanti ada keramat. Keramat itu adalah sesuatu yang dikeramatkan. Keramat itu sendiri apa tuh Mas Bro? Keramat itu kan gini, keramat kan adalah sebuah tempat Sebuah tempat. di mana tempat itu ada sebuah energi, Energi. energi goib ya, Iya. yang mungkin di dulunya itu sebagai tempat sesembahan, tempat orang-orang bertapa. Berarti itu energinya bisa positif dan negatif Mas Bro? Iya, tergantung kembali ke manusianya ya. Nah, cuman kan sama Kanjeng Sunan Kalijaga itu dirubah mindset, pola pikir. Jadi sejatinya keramat itu yang dikepas kemarin kan, Iya. doa ibu kita. Ibu kita. Iya, jangan durhaka sama orang tua gitu loh. Nah, nanti ada talok. Talok itu artinya manjur. Talok itu maju. Talok manjur, makanya di talok itu ada banyak mata air. Talok. Iya, ada mata air. Nah, mata air itu di situ insya Allah sebagai wasilah obat. Nama mata airnya tuh apa Mas Bro? Kalau nama matanya nggak tahu, cuman saya pernah lihat kecil-kecil sih. Kecil-kecil. Iya, jadi posisinya tuh ya paling segini ya, nggak ada nama. Hmm. Cuman banyak di situ mata air. Banyak. Iya. Nah, itu insya Allah kalau di daerah Talok ya, Iya. kalau orang percaya tapi ya, itu sebagai wasilah obat. Sebagai wasilah. Wasilah untuk obat penyakit di situ. Di Talok itu ya. Kan Talok itu artinya manjur. Manjur. Nah, nanti lari lagi ke Pagenjahan. Pagenjahan itu kan tempat ini apa? Perundingan. Ke Pagenjahan itu tempat perundingan. Diskusi gitu lah Mas Bro. Diskusi ya, tempat diskusi namanya Pagenjahan sama Kauman. Di situ ada nama Majapahit juga, ya kan. Jadi Kauman itu adalah pengelompokan. Jadi kelompok-kelompokan ya, mungkin dulunya ya ada ini kelompok bangsawan, kelompok ibaratnya petani, pedagang. Nah, disitulah ada sebuah tempat pembahasan perihal tentang pengelompokan dengan tugas-tugasnya gitu loh Pak. Kalau diskusi tempat daerah diskusi sendiri itu mendiskusikan apa tuh Mas Pur? Ya kalau misalnya kayak perihal pemerintahan kan berarti tentang tata negara. Tata negara. Ya. Kalau pertanian berarti kan perihal tentang pertanian. Nah, namanya juga kan Kauman. Kauman itu kan membahas semua perihal-perihal yang berhubungan dengan masyarakat. Berarti sifatnya general ya Mas Pur? Sifatnya general, umum, General, universal. universal juga ya. Nah, oh ya kembali ke nama Bumi Ayu ya. Bumi Ayu. Nah, bumi itu kan kalau bahasa Jawanya kan siti ya. Apa? Siti. Nah, Ayu itu kan berarti kan Cantik. Nah, kalau perihal bahasanya Kanjeng Sunan Kalijaga itu Ayu adalah sesuatu yang diridhoi. Ayu itu sesuatu yang diridhoi. Jadi sebenarnya Bumi Ayu itu
nama ininya ya, nama yang belum diketahuinya sebenarnya namanya Siti Aminah. Siti Aminah. Siti kan tanah, Siti tanah. Aminah itu berarti kan sesuatu yang diamanatkan dan diamini. Nah, jadi kalau bahasa ngapaknya bumi Ayu. iya, bumi itu sebenarnya itu larinya ke situ. Oke. Itu ya Pak ya. Tadi masalah nama yang belum diketahui ya. Betul. Namanya Siti Aminah. Siti Amin itu makanya mungkin ya karena Bumi Ayu itu saking penduduknya itu religius ya. Ya. Makanya sama Kanjeng Sunan Kalijaga itu dikasih nama Bumi Ayu itu. Nah sebenarnya kalau kita buka falsafahnya itu arti Bumi Ayu itu sebenarnya Siti Aminah. Tapi nggak ada sangkut pautnya sama istrinya Nabi kan, Mas? Ya Mas? enggak ada hubungannya. Nggak ada hubungan kan? Enggak ada hubungan. Cuman itu kan perihal falsafah ya. Falsafah. Enggak ada hubungannya sama perihal istrinya Nabi bukan. Bukan istri, bukan ibu. Iya, Ibunya ibu maksudnya. Ya enggak ada hubungan. Nggak ada hubungannya kan, Mas? Enggak ada hubungan. Cuman karena saking cintanya Kanjeng Sunan Kalijaga terhadap tempat yang dijejakin ya. Iya. Karena penyampaian di situ cepat, Pak. Nyampain? Enggak ada perlawanan. Hmm. Nggak ada perlawanan karena di situ Bumi Ayu itu penyampaiannya di saat Kanjeng Sunan Kalijaga menyampaikan itu nggak ada perlawanan, Mudah diterima ya, Mas? mudah diterima karena satu memang dasarnya udah kuat sih ya. Iya. Bumi Ayu itu memang dulunya itu dasarnya biarpun sebelum mengenal Islam tapi di sana ilmu rasanya pada kuat. Ilmu rasa. Makanya Bumi Ayu orang sakti-sakti loh Pak, Us. karena ilmunya ilmu rasa Pak. Ilmu rasa. Biasanya kalau ilmu rasa itu kalau dimasukin perihal-perihal penyampaian tentang Islam tuh cepat, susah untuk menolak. Bisa untuk menolak. Karena Islam itu kan sebenarnya iman. Iman. Iya, makanya kan sebenarnya orang Buaya udah beriman. Iya. Nah makanya begitu sampai pas Kanjeng Sunan Kalijaga menyampaikan, mereka udah mengimani. Gitu. Nah, oke. Nah di situ ada Majapahit. Iya. Namanya desa Majapahit. Majapahit itu tadi kan Maja itu kan buah ya. Mati itu gua. Nah pahit itu kan jadi kepahitan bahwa gini, di saat proses penyebaran Iya. Islam di situ memang jadi perihal pahitnya itu bukan masalah di perlawanannya, babat alasnya itu. Yang dikatakan, yang dimaksud babat alas tuh apa? Nah yang itu Pak, bukan ngelawannya bukan manusia. Apa tuh, Mas Pur? Ngelawannya itu ada salah satu sosok, ini sosok misteri yang belum terungkap. Nah itu lawan tandingnya tuh. Lawan tandingnya siapa nih, Mas Pur? Itu diantara Kali Keruh dan Kali Erang. Itu sosoknya namanya Bowong. Ini Bowong ini lawan tandingnya ini siapa nih, Mas Pur? Ya kan yang sudah dijaga. Kanjeng Sunan Kalijaga. Ya, tapi Kali Jaga itu bisa mengatasi. Ya. Mengatasinya dengan cara apa tuh, Mas Pur? Ya dengan cara spiritual beliau kan Kanjeng Sunan Kalijaga juga kan bekalnya pasti udah luar biasa. Udah kuat sekali, Mas Pur. Makanya itu Kali Keruh itu artinya kan gini. Aliran yang di dalam itu banyak kekacauan. Sampai keruh. Nah keruh kan gini. Ini mohon maaf ya. Keruh itu kan antara bening dan kotor. Betul. Ya kan? Iya. Jadi sesuatu yang tidak mudah dideteksi. Iya. Nah, goib nggak? Goib. Mistik nggak? Mistik. Yang percaya, yang meyakini, yang nggak percaya, anggap aja itu bohong, gitu kan? Betul. Kan itu. Nah, di situ ada sosok namanya Bowong. Bowong itu sebenarnya singkatan. Jadi ndas kebo, awak wong gitu loh. Dulu Bowong itu berarti sosoknya dalam bentuk Kepalanya kerbau, kepalanya kerbau, badannya manusia. badannya Ya manusia. sebenarnya itu kan aplikasi dari Ajacil. Aplikasi dari Ajacil. Berarti wujudnya Nah itu kan hasil pertarungan tadinya Kali Keruh itu akhirnya bening. Kali Keruh tadinya ada Karena setelah itu pertarungan dengan Bowong itu kan kerbau sukanya di lumpur kan. Betul. Nah si kerbau itu si Bowong itu kalah. Si Bowong itu kalah. Makanya kan dia ngalir terus nih jadi keruh. Nah kan kerbau sukanya di lumpur kan. Iya. Nah ini kan malah lumpur. Nah situlah tunduk sama Kanjeng Sunan Kalijaga. Nah makanya di sebelahnya ada kali juga namanya Kali Erang. Nah Kali Erang itu perihal tentang rintihan. Rintihan. Rintah itu pertobatan. Nah jadi orang-orang dulu di saat banyak melakukan kesalahan-kesalahan itu pada mandi di situ untuk membersihkan diri. Namanya Kali Erang. Kali di mana orang-orang
yang banyak melakukan kesalahan di situ pada melakukan pertobatan, namanya Kali Erang. Makanya siapapun yang punya jimat itu kalau lewat Kali Erang itu rontok. Berarti Kali Erang itu kayak tempat menyucikan kembali ya Mas Bur? Iya, cuman dari zaman dulu ya. Versi zaman Nah dulu. sebenarnya di Islam pun sebenarnya udah waktu zaman Kalijaga memang Kalijaga pun sama, tapi kan pakainya syariat Islam. Syarat Islam. Di saat mandi pakai doa-doa gitu loh. Jadi dikasih penjabaran, kasih pemahaman, nah baru bersyariat menjalankan 5 waktu syariat ikutin hadis. Makanya Kali Erang itu sebenarnya tempat aliran sungai di mana banyak orang-orang melakukan pertobatan, mandi, dibersihin. Makanya lu kalau banyak dosa mandi Kali Erang tuh, mudah-mudahan dosanya lebur itu aja. Karena di Kali itu kan tempat kekacauan, pertempuran antara Kanjeng Kalijaga dengan Bowong itu. Nah makanya disitulah Kanjeng Kalijaga mematok sebuah ilmu namanya Kulhu Dergo Agung. Kulhu Dergo Agung. Dergo Agung. Iya, makanya siapapun yang lewat situ, yang pakai jimat, pakai apa, rontok semua. Nah itu fungsinya Kulhu Dergo Agung itu apa tuh Mas? Untuk menetralisir tempat Untuk dari hal menetralisir yang negatif. Tempat dari hal-hal negatif. Iblis, demit, setan, jin, iblis, semua itu kalau udah dibahasin itu kabur. Kulhu Dergo Agung. Iya, mau sesakti apapun kalau udah ditancapin itu kabur. Cuman ya banyak tata cara. Tata caranya apa tuh Mas Bur? Ya. Step by stepnya lah. Ya, Boleh saya- dong nih pemirsa kita tahu amalnya dulu aja deh. amalnya dulu. Mudah-mudahan bener ya. Ya. Ya mau diizin sama Allah biasa. Sebelum kita melakukan aktivitas harus baca Bismillah. Bismillah. Oke, ya Allah, semoga Engkau ridho ya Allah. Di saat saya mengamalkan sebuah amalan yang bernama Kulhu Dergo Agung, semoga Engkau ridho ya Allah. Dan kalaupun ada salah, ya Engkau maklumi karena saya manusia biasa yang banyak kehilapan ya. Oke, ini ilmunya Kanjeng Kalijaga. Di saat mengalahkan dedemit, iblis, ibrit, apapun dibantai sama Kanjeng Sunan Kalijaga. Dengan aplikasi Kulhu Dergo Dergo Agung. Agung. Saya hanya bacanya seperempat aja. Perempat ya. Soalnya panjang aslinya. Panjang Ya, aslinya. soalnya nanti waktunya ini Pak ya. Itu hanya seperempat saya buka ya. Oke, ini permisi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu Dergo Agung. Ciptoroso kerso ing dalem kendalining pati. Satru moro satru mati. Jelmo moro jelmo mati. Jin moro jin mati. Setan moro setan mati. Buto moro buto mati. Antu moro antu mati. Iblis moro iblis mati. Dajjal moro dajjal mati. Maling moro maling mati. Rampok moro rampok mati. Sejo olo kabeh mati. Saking pitulungane Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Biasa Pal, teng-tengan Pal. Nah, Bener, ngopi ya? aja dulu Mas ngopi. Ngerokok Pal. Ngerokok nih. Iya biar festival ya. Mohon Iya. maaf pemirsa ya. Nih kalau nggak ngerokok kurang konsen. Ya mungkin udah ini kan kebiasaan ya Pal ya. Itu rokoknya apa Mas Pur? Rahasia. Rahasia. Iya. Kecuali kalau ada yang endorse baru ya Mas Pur. Ya bismillah aja Pal ya. Iya. Ya, siapa tahu Pal. Oke, seger deh. Itu tadi paham ya Pak ya, perihal tentang Kali Keruh dan Kali Erang ya. Jadi Kali Keruh itu tempat di mana Kanjeng Sunan Kalijaga itu menaklukkan sosok makhluk ya yang bernama Bowong, sehingga tadinya airnya bening menjadi warna lumpur jadi keruh ya. Nah Kali Erang itu tempat bertobatan dengan cara pembersihan diri ya, mandi ya, melalui wasilah doa-doa. Nah di situ memang luar biasa Pak. Jadi seandainya ada rampok, maling apapun kalau udah masuk itu pasti kena. Pasti kena. Pasti kena. Mau sehebat apapun ilmunya pasti kena, pasti ketangkep.
Itu makanya Kalau ngelewatin Kaliarang pasti ketangkep. masuk zonanya Kaliarang Udah pasti ketangkep, pasti ketangkep. itu ketangkepnya ketahuan, Ya tiba-tiba kena aja. keluar dari situ juga langsung kena. Ya kena, pasti kena. Dia udah lewat situ kemanapun pasti kena. Wih, Itu udah memang udah dipatok. Ini sih sama Kanjeng Sunan. berarti itu luar biasa sekali ya. Ya, luar biasa Pak. Makanya percaya Pak ya. Tapi kenyataannya itu sampai sekarang pun mau maling apapun, murah apapun, kalau udah lewat itu pasti kena. Ini udah beberapa kejadian tragedi yang udah pasti kena ya. Udah Mas? pasti kena. Itu hebatnya Kaliarang dan Kali Keruk. Itu kan sebenarnya ada dua sisi ya. Iya. Nah, perihal tentang goib, perihal tentang nyata. Jadi goib yang perihal-perihal tentang goib yang suci, ya, Ya. sisi kanan dan Sisi sisi kiri. Jadi tidak semua goib jelek ya. Ya. Ada goib-goib yang luar biasa bagus dan ada goib-goib yang mengarahkan ke kejelekan. Ya, Nah, keburukan. makanya di sini kan tadi perihal tentang ajajir. Nah, ini tentang perihal tentang goib-goib yang berhubungan dengan pertobatan, Penyucian kembali. penyucian ya. Nah, jadi itu ya Pak ya. Jadi intinya sih kalau kita ambil kesimpulan itu sejatinya nama Bumi Ayu itu kalau dibedah ialah proses di mana di saat kita berjalan, di saat kita menapaki kehidupan di dunia, ya kita tetap berpegang teguh dengan akhlakul karimah, sidik, tablik, amanah, dan fatonah. Betul. Karena tidak ada kesaktian apapun yang mengalahkan tentang perihal akhlak. Ya, Ya. karena itu tadi manjurnya doa, mustajabnya doa itu tergantung dari akhlak kita. Mudahnya kita dalam perihal rezeki, mudahnya kita dalam perihal cita-cita, mudahnya kita di saat mengatasi masalah tergantung dari akhlak kita sendiri. Berarti memang Bumi Ayu itu setelah beberapa kali Nopal dengar gitu ya Mas Pur ya, yang Mas Pur jelasin itu Bumi Ayu itu nggak jauh-jauh dari Kanjeng Sunan Kalijaga ya? Ya, karena memang Sultan Jaga memang sering lintas ke situ. Kayak kemarin kan di Telaga Ranjing itu Iya. tempat adu argumennya Siti Jenar dan Kanjeng Sunan Kalijaga kan bisa bahasa ngapak, bisa bahasa bisa bahasa ngapak. Memang dia aslinya tuh orang mana tuh? Kalau kalian Kanjeng Sunan Kalijaga itu orang Tuban, aslinya orang Tuban, Tuban tuh daerah Majapahit, Majapahit. berdirinya Majapahit. Makanya kan setiap yang pernah dilintasi Kanjeng Sunan Kalijaga pasti ada sebuah tempat yang berhubungan dengan Majapahit, kayak Majah, Aja. Daha, Majapahit itu salah satunya. Berarti itulah patok-patok wilayah dulu Kanjeng Sunan Kalijaga pasti pernah singgah di Singgah. situ. Itu ya pemirsa ya. Mungkin pembahasan saya banyak salahnya. Anggap aja salah aja ya, karena ini versi saya pribadi dan jangan dipercaya. Entar dah, Pak, ini dulu Pak. Aku dulu Mas Pur. Oke. Jadi percaya pembahasan saya cuman hanya sebatas ya edukasi aja. Kalaupun benar ya mungkin sebagai tolok ukur aja ya Pak ya. Tapi tetap fatonah kita dipakai. Ya mudah-mudahan omongan saya bohong, mudah-mudahan. Sebagai penambah wawasan. Sebagaimana penambah wawasan aja, jangan dipercayai ya, karena itu tadi ini versi saya. Karena setiap manusia itu kan punya spiritual beda-beda. Betul. Cara menggalinya ya. Interaksi berbeda. Interaksinya beda-beda ya, dan saya tidak membenarkan omongan saya. Oke menurut saya mungkin karena waktu udah malam, besok kuliah lah Kuliah Mas ya Pur. udah bisa tetaplah sekolah utama ya Val ya. Betul. Mau konten apapun tetap diutamakan pendidikan, apapun hobimu tetap pendidikan itu nomor satu Betul. ya. Mas Pur. Oke menurut saya langsung aja ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe di Salah Tahun 07 channel bersama saya Mas Pur 2099. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, airnya apa tuh Mas Pur? Rahasia. Rahasia. Iya, air sumur apa-apa. Air sumur.